Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Andini dengan NPM 1913023040 di kelas 4B Pendidikan Kimia 2019 pada mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pada KD 3.9 yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa karbon dan turunannya dengan indikator sebagai berikut. Sebelum masuk pada materi, di sini saya akan memberikan contoh senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Ada karbon dioksida, yaitu senyawa hasil dari pernapasan manusia. Yang kedua ada glukosa. Glukosa terdapat pada gula atau nasi yang biasa kita konsumsi. Kemudian penggolongan karbon berdasarkan letaknya. Di sini ada contoh 4-metil 2,2,5 trimetil heksana. Di sini ada contoh senyawa karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya yang disebut dengan C primer. Kemudian ada senyawa karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya atau disebut dengan C sekunder. Kemudian atom karbon yang mengikat 3 atom C lainnya yang disebut dengan C tersier, dan terakhir adalah atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya yang disebut dengan C kuarter. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait struktur. Yang pertama ada struktur terkait alkohol atau alkanol dengan eter, di mana alkohol memiliki gugus fungsi OH dan struktur umumnya adalah ROH, rumus strukturnya CnH2n plus 2O. Contohnya adalah CH3CH2OH atau etanol. Yang kedua ada eter atau alkoksi alkana dengan gugus fungsi O, struktur umumnya adalah ROH dan rumus strukturnya adalah CnH2n plus 2O. Contohnya adalah CH3CH2O, CH3 atau metoksietana. Alkohol dan eter memiliki rumus struktur yang sama tetapi strukturnya berbeda karena keduanya berisomer fungsi. Selanjutnya, struktur dari senyawa aldehida dan keton. Untuk aldehida memiliki gugus fungsi CON dengan rumus umumnya adalah RCOH, rumus strukturnya adalah CnH2NO. Contohnya adalah CH3COH atau propanal. Yang selanjutnya ada keton atau alkanon, memiliki gugus fungsi CO. Rumus umumnya adalah RCOR. Rumus strukturnya CnH2NO. Contohnya adalah CH3COCH3 atau butanon. Aldehida dan keton memiliki rumus struktur yang sama tetapi strukturnya berbeda karena keduanya berisomer fungsi. Selanjutnya adalah senyawa asam karboksilat atau alkanoat. Gugus fungsinya adalah COOH, struktur umumnya RCOOH dengan rumus struktur CnH2NO2. Contohnya adalah CH3CH2COOH atau asam propanoat. Selanjutnya ester atau disebut dengan alkil alkanoat. Gugus fungsinya COO, rumus umumnya RCOOR. Rumus strukturnya CnH2NO2. Contohnya adalah CH3COOCH3 atau metil propanoat. Asam karboksilat dan ester memiliki rumus struktur yang sama tetapi strukturnya berbeda karena keduanya berisomer fungsi. Selanjutnya tata nama pada alkohol. Untuk penamaan IUPAC-nya, yang pertama pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Yang kedua, melakukan penomoran serendah mungkin pada atom C yang mengikat gugus OH. Dan yang terakhir adalah urutan penulisan, nomor dan nama cabang, kemudian nomor letak gugus dan rantai utama. Contohnya pada senyawa berikut adalah 3-metil 1-butanoat. Kemudian untuk penamaan trivialnya, yang pertama pilih nama atom karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama, dan kemudian beri nama alkil dengan mengganti akhiran ana menjadi il, kemudian diikuti oleh kata alkohol. Contohnya adalah profil alkohol dengan struktur sebagai berikut.
Selanjutnya, tata nama untuk ether. Untuk penamaan IUPAC-nya, ether merupakan gugus alkoksi yaitu ROR aksen atau bisa disebut dengan alkoksi alkana. Letak gugus alkoksi diberi nomor seperti penomoran terhadap gugus alkil dari alkana bercabang. Contohnya adalah pada struktur berikut, di mana propana sebagai alkana dan etoksi sebagai alkoksi, maka bisa diberi nama etoksi propana. Kemudian untuk penamaan trivialnya, ether dengan gugus R sama dengan R aksen atau ether simetris, penamanya adalah di alkyl ether. Kemudian untuk ether dengan gugus R tidak sama dengan R aksen, penamanya adalah alkyl R, kemudian alkyl atau R aksen, dan ether dengan memperhatikan urutan abjadnya. Contohnya, struktur berikut bisa diberi nama etil propil ether. Selanjutnya, penamaan untuk aldehida. Untuk penamaan IUPAC-nya, pilih rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus CHO, lalu beri nama alkananya dengan akhiran al. Penomoran dimulai dari atom C yang mengikat gugus CHO. Jika ada cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Contohnya, pada struktur berikut bisa diberi nama 3-metil butanal karena metil terikat pada C ketiga. Untuk penamaan trivialnya, aldehida diberi nama dengan menghitung jumlah atom karbon, misalnya 1 adalah for, 2 adalah aset, 3 propion, 4 butir, lalu diberi akhiran aldehida. Contohnya pada struktur berikut bisa diberi nama asetaldehid. Selanjutnya, tata nama pada keton. Untuk penamaan IUPAC-nya, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CO, lalu beri nama alkananya dengan akhiran on. Atom C yang mengikat gugus CO diberi nomor serendah mungkin. Jika ada cabang, penamaan seperti tata nama alkana. Untuk penamaan trivialnya, keton dengan gugus R sama dengan R aksen atau keton simetris, penamaannya adalah di alkyl keton. Kemudian untuk keton yang dengan gugus R tidak sama dengan R aksen, penamaannya adalah alkyl R aksen, kemudian keton dengan memperhatikan urutan abjadnya. Contohnya untuk struktur berikut, untuk nama IUPAC-nya adalah propanon dan nama trivialnya adalah dimetil keton. Selanjutnya, tata nama pada asam karboksilat. Untuk nama IUPAC-nya, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus COOH, lalu beri nama alkananya dengan akhiran OAT dan ditambah awalan asam. Apabila terdapat cabang, maka penomorannya dimulai dari gugus COOH. Untuk penamaan trivialnya, terdapat nama umum yang lebih dikenal karena nama tersebut sudah digunakan sebelum adanya IUPAC, seperti aldehida. Asam karboksilat diberi nama dengan menghitung jumlah atom C-nya, 1 form, 2 aset, dan 3 propion, dengan akhiran at dan ditambah awalan asam. Contohnya, untuk struktur berikut, nama IUPAC-nya adalah asam etanoat dan nama trivialnya adalah asam asetat. Yang terakhir, tata nama pada ester. Untuk nama IUPAC-nya, penamaan ester sama seperti asam karboksilat dengan mengganti awalan asam dengan nama gugus alkil yang diikat. Untuk nama trivialnya, tata nama ester sama dengan tata nama pada asam karboksilat dengan menggunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, dan gamma untuk menunjukkan posisi relatif atom-atom terhadap gugus karbonil. Contohnya untuk struktur berikut, nama IUPAC-nya adalah etil 3-metil butanoat. Nama trivialnya etil beta-metil butirat. Selanjutnya, kegunaan senyawa karbon dan turunannya. Untuk yang pertama, alkohol digunakan sebagai pelarut seperti pelarut kosmetik dan bedak cair. Kemudian digunakan sebagai antiseptik dan bahan bakar atau spiritus. Yang kedua, ether digunakan sebagai pelarut nonpolar seperti minyak dan lemak. Yang ketiga, aldehida digunakan sebagai larutan formaldehida atau formalin sebagai bahan baku plastik melamin dan bakelin. Kemudian digunakan juga sebagai obat penenang. Yang keempat, keton digunakan sebagai pelarut seperti pelarut cat kuku dan pembersih kaca, dan terdapat banyak senyawa keton dalam tubuh manusia seperti testosteron dan progesteron. Yang kelima, asam karboksilat. Asam formiat pada serangga sebagai alat pelindung. Kemudian, asam karboksilat biasa digunakan sebagai zat desinfektan, bahan plastik lem, dan asam benzoat sebagai pengawet makanan. Yang terakhir, ester digunakan sebagai zat tambahan pada makanan atau minuman untuk memberikan aroma tertentu, seperti aroma apel, pisang, dan jeruk. Sekian pembahasan dari saya terkait materi karbon dan turunannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.